11-12-3. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. A. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Deretan Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tanggal 15 Desember 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituante Dewan Penyusun UUD. Pada tanggal 10 November 1956 konstituante dilantik dengan tugas untuk merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Kemudian konstituante mulai bersidang dengan pidato pembukaan dari presiden untuk menyusun dan menetapkan UUD RI tanpa ada pembatasan waktu. Pada tanggal 3 Juni 1959, konstituante mengadakan reses pada masa istirahat yang ternyata untuk selama-lamanya. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Letnan Jenderal A.H. Nasution dan nama pemerintah penguasa peran pusat mengeluarkan peraturan nomor PRT Perpu. Gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya serta rentetan peristiwa politik keamanan yang menguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai puncaknya pada bulan Juni 1959. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pada pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan deretan presiden yang berisi sebagai berikut. A. Pembubaran konstituante. 2. B. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. C. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya deretan Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan deretan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan deretan presiden sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Berlakunya deretan presiden dimiliki sisi positif dan negatif. Berikut sisi positif berlakunya deretan Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. B. Memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 dari berlangsungnya hidup negara. B. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi liberal tertunda bentuknya. Adapun sisi negatif berlaku deretan Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. A. Memberi kekuasaan besar pada Presiden MPR dan lembaga tinggi negara. B. Memberi peluang bagi militer yang terjun dalam bidang politik. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal parlementer karena pada masa demokrasi
parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Karena itu kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratis, mengakibatkan stabilitas politik. Demokratis menjadi sentralisasi, pemusatan kekuasaan di tangan presiden, yaitu A. Pembentukan MPRS, B. Pembubaran DPR dan pembubaran DPR-GR, C. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara, pembentukan Front Nasional, E. Pembentukan Kabinet Kerja. Polisi Indonesia selama melaksanakan demokrasi liberal semenjak tahun 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1999 penuh dengan pertentangan. Latar belakang tentang pelaksanaan pemilu tahun 1955. Pemilihan umum merupakan salah satu masyarakat agar sistem pemerintah yang demokrasi berfungsi. Persiapan mendasarkan pemilu dapat menyelesaikan pada masa pemerintah Kabinet Ali Santromijoyo. Kabinet Ali Santromijoyo 1 mempunyai agenda utama mempersiapkan pelaksanaan pemilu umum yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1055. Pelaksanaan pemilu umum 1955 diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik pemerintah. Dengan pemerintah yang kuat dan stabil mengharapkan pendapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tahun 25 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar. Hasil pemilihan umum tahun 1955, pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan 4 partai terbuka dan meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah pada masa demokrasi liberal kondisi ekonomi Indonesia sangatlah buruk. Usaha untuk memperbaiki perekonomian. 1. Syafruddin untuk mengulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. Menteri Keuangan Syaifuddin berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS nomor PU 1 tanggal 19 Maret 1950 melakukan tindakan pemotongan uang. B. Sistem ekonomi bergerak di Banten. Menteri Perdagangan Dr. Sumitro berpendapatan bahwa di kalangan bangsa Indonesia segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberikan kesempatan untuk berprestasi dalam membangun ekonomi nasional. Nasionalisasi DEJVC Bank. Pada masa akhir tahun 1905, seiring dengan meningkatnya rasa nasionalisme, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisme DEJVC Bank dan menjadi Bank Indonesia. Sistem ekonomi Alibaba. Menteri Perekonomian MR Istakat pada masa pemerintah Kabinet Ali Sumitromijoyo kedua memperkasai sistem ekonomi baru yang dikenal sebagai sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi baru ditunjukkan pada pengusaha untuk memajukan pengusaha pribumi.
Persetujuan finansial ekonomi pada masa pemerintah Kabinet Burhanuddin berharap dikirimkan suatu degalis ke Jenewa yang dipimpin oleh Ida Anak Agung T. Agung. Misi tersebut untuk meningkatkan masalah finansial ekonomi di antara pihak Indonesia dan Belanda. Akhirnya pada tahun 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Piknet antara lain sebagai berikut. 1. Persetujuan Piknet hasil KND dibubarkan. 2. Hubungan Piknet Indonesia Belanda didasarkan suatu hubungan bilateral. 3. Hubungan Piknet didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian antara lain di kedua pihak. Rencana pembangunan 5 tahun RPLT dengan pada masa kabinet yang relatif singkat dan program kerja yang berganti-ganti pada masa demokrasi liberal menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik dan ekonomi tersebut menjadi penyebab terjadi pemerosotan ekonomi, inflasi dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. G. Musyawarah Nasional Pembangunan MUNA. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Juanda untuk sementara dapat diredakan dengan diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan. Sebagai Perdana Menteri, Ir Juanda memberikan kesempatan pada MUNA untuk mengubah rencana pembangunan tersebut agar tidak dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk angka panjang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.